Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 TKJ, 10 TBSM 1 dan 10 TBSM 2. Materi kemarin kita sudah beres ya, sampai bentuk baku itu sudah beres, bab 1. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Nanti kalian ini catat di buku masing-masing. Bab 2 ini usaha. Apa sih usaha? Nah, usaha adalah, silahkan kalian catat, usaha adalah besar gaya yang bekerja terhadap benda dalam setiap satuan jarak perpindahan dalam arah garis yang lurus. Misalkan kita mendorong sesuatu, misalkan kita mendorong benda atau kardus misalkan ya, ke arah sini kanan, jadi bendanya bergerak, jadi bendanya jadi sebelah sini. Nah, ini namanya usaha. Jadi usaha ini lambangnya huruf W kapital. Usaha adalah besar gaya itu kan F ya, di SMP kita sudah tahu, yang bekerja terhadap benda dalam setiap satuan jarak. Jarak itu apa? Jarak itu S. Jadi ini rumusnya. W adalah gaya dikali jarak. W ini usaha atau kerja ya, ada yang menyebutkan kerja. Satuannya joule. F ini gaya. Satuannya apa gaya? Newton. Dan S ini jarak. Jarak satuannya meter. Kita lanjut. Tadi yang pertama usaha, yang kedua yang akan kita bahas adalah energi kinetik. Kita sudah tahu ya di SMP energi kinetik, pernah mendengar energi itu, atau bisa energi kinetik itu disebut juga energi gerak. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik itu lambangnya E, K kecil, setengah, M itu apa? Massa, kali Pi itu kecepatan dikuadratkan. Ini rumusnya. EK, energi kinetik, sama ya, joule, M, massa satuannya apa? Kilogram, pi kecil ya, kecepatan satuannya meter per sekon. Contoh, kita lanjut ke contoh. Misalkan sebuah kendaraan berbobot 2 ton melaju dengan kecepatan 80 meter per sekon dan tiba-tiba mengerem secara mendadak hingga kecepatan berkurang menjadi 20 meter per sekon. Berapakah besar usaha yang diberikan rem untuk menghambat laju kendaraan? Nah, kalau dalam fisika, soal sepanjang ini kita harus mengubah menjadi soal yang berbahasa fisika. Kita tulis diketahui. Maksudnya bahasa fisika itu, soal yang panjang ini kita ubah menjadi sebuah lambang. Sebuah kendaraan berbobot 2 ton. Nah, 2 ton ini apa? Berat. Berat ini apa? Massa. Massa itu kan M. 2 ton. Ubah. 2 ton itu berapa kilo? 2000 kilogram. Kecepatan 80 meter per sekon. Pi 80 meter per sekon. Lalu ada lagi kecepatan yang kedua. Berarti yang tadi ini Pi 1, yang Pi 2 20 meter per sekon. Lalu ditanyakannya apa? Besar usaha W. Nah, energi kinetik itu sama dengan W. Kita tentukan dulu energi kinetik. Karena tadi di soal ini
yang diketahui ada Pi1 ada Pi2, berarti energi kinetiknya juga nanti ada 2. Kita tentukan dulu energi kinetik yang pertama. Oh ya, ini bukan Pi1 Pi2 tapi Pi0 yang awal dan Pi1. Kita tentukan dulu energi kinetik yang pertama, setengah kali M Pi0. Kalau ininya energi kinetik yang awal yang 0, berarti di sininya juga Pi-nya harus yang 0. Jangan sampai terbalik. Setengah M-nya 2000, Pi0-nya tadi di soal berapa ini nih? 80 pangkat 2. Setengah kali 2000 itu 1000, 80 pangkat 2 itu 6400. 1000 kali 6400 640000. Setelah kita mengetahui Eko ya, energi kinetik awal, kita akan mencari energi kinetik yang terakhir. Setengah kali MP1 kuadrat. Setengah kali 2000 kali Pi1-nya berapa? Nah, di soal di sini diketahui ada 20. Berarti 20 kuadrat. 1000 20 pangkat 2 ini 400. 1000 kali 400 400.000. Nah, yang ditanyakan di tadi soal kan usaha ya. Usaha itu apa? W adalah energi kinetik yang akhir dikurangi energi kinetik yang awal. Ini rumusnya. Berarti W adalah energi kinetik yang akhir 400.000 dikurangi energi kinetik yang awal 6.400.000. Berarti hasilnya W adalah negatif 6 juta. Nah, kalau di fisika itu kan kita sudah belajar yang namanya bentuk baku. Ini diubah 6 juta ini menjadi bentuk baku. Negatif 6 kali 10 pangkat 6 Joule. Seperti itu ya, ini contoh soalnya. Harus kalian paham. Jadi langkahnya kita tentukan dulu energi kinetik yang awal, lalu energi kinetik yang akhir, lalu nanti hasilnya kita selisihkan. Itu energi kinetik. Yang ketiga adalah energi potensial. Apa sih energi potensial? Nah, energi potensial adalah energi yang mempengaruhi ketinggian benda karena posisinya. Jadi energi potensial itu cirinya itu ada tinggi. Misalkan dari sini ke sini, nah itu ada H, ada tinggi. Rumusnya energi potensial EP kalau tadi EK adalah massa kali gravitasi kali H. Energi potensial sama ya, Joule, M-nya itu massa, kilogram, G-nya gravitasi, meter per sekon kuadrat, lalu H-nya itu tinggi, meter. Oke, kita lanjut ke contoh. Sebuah benda bermassa 100 kg diangkat dari ketinggian 0,5 meter ke tempat yang lebih tinggi hingga mencapai 100 meter dari dasar. Hitunglah besar kerja yang dilakukan dalam mengangkat benda tersebut. Kita tulis dulu diketahui. Bermassa 100 kg berarti M 100 kg. Diangkat dari ketinggian 0,5 meter, ini H yang pertama berarti H0 0,5 meter ke tempat yang lebih tinggi hingga mencapai ini H yang kedua berarti H1 100 meter. Ditanyakan hitunglah besar kerja itu usaha. Nah, ini kan bukan energi kinetik karena ada tinggi, berarti kita mencari energi potensial. Energi potensial itu M kali G kali H. Ada 2 H-nya. Kita mencari dulu yang pertama. Energi potensial awal berarti M kali G kali H yang pertama. M-nya 100. Nah, G-nya itu berapa? G, gravitasi. Kalau tidak ada di soal, ini kan tidak ada gravitasi. Berarti G-nya itu
10 meter per sekon kuadrat ya. Kalau di soal tidak diketahui G. Kecuali kalau di soalnya diketahui misalkan gravitasinya 9,8. Itu pakai yang 9,8. Tapi kalau di soalnya tidak ada, kita pakai yang 10. Berarti G-nya 10 kali H, 0-nya 0,5. 100 kali 10, 1000 kali 0,5 berarti berapa? 500 ya. Joule. Kita mencari yang energi potensial yang kedua, berarti M kali G kali H1, 100 kali 10 kali 100, berarti ini berapa? 100.000 Joule. W, kalau tadi energi kinetik itu yang akhir dikurangi yang awal, ini juga sama. Energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Berarti W adalah 100.000 dikurangi 500. Berapa 100.000 dikurangi 500? 99.500. Seperti itu ya. Nah, ini kan belum baku. Kalau di fisika ini harus diubah menjadi bentuk baku, menjadi 9,95 kali 10 pangkat 4 Joule. Beres. Jadi kalau dalam fisika materinya nyambung. Kemarin kita belajar bentuk baku di bab 1. Nah, sekarang bentuk baku itu dipakai di bab 2 dan bab seterusnya. Jadi kalau ada soal fisika, itu hasil akhirnya harus berbentuk bentuk baku. Ya, anak-anak, materi untuk hari ini sudah tamat seperti ini. Sampai di sini ya. Ini bab 2 sudah tamat hanya seperti ini. Nanti kalian catat, kalian pahami pengertiannya yang tadi sudah Ibu bacakan. Contoh soalnya kalian catat di buku catatan. Nanti kita latihannya di-upload biasa di Classroom. Yang di-upload ke Ibu hanya latihannya saja. Kalau kalian tidak punya kuota untuk mengupload atau tidak punya HP, kalian catat di buku catatan, simpan di kantor di meja Ibu ya. Ibu terima. Tidak ada alasan, Bu, tegaduh kuota, tidak ada alasan seperti itu. Kalian datang ke sekolah, simpan bukunya di meja Ibu. Nanti Ibu akan periksa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.